Presiden Joko Widodo menyatakan ada aktor politik yang menunggangi kerusuhan demo 4 November kemarin. Aparat penegak hukum harus mengusut aktor intelektual yang menunggangi kerusuhan tersebut. HMI, bukan. HMI dan Mereka nyerang tadi. anggota banyak korban dan anggota banyak korban. HMI, Siap HMI. HMI atau Habib Rizik? HMI dan HMI atau FPI? Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan sempat bertanya pada anak buahnya yang menghalau serangan kelompok tidak dikenal pada kerusuhan Jumat malam. Kerusuhan yang terjadi pasca sholat maghrib atau pasca pertemuan koordinator pengunjuk rasa dengan wakil presiden kemarin memang sangat disayangkan. Karena semua pihak sudah sepakat untuk berunjuk rasa sesuai aturan. Sesuai aturan pula, pukul 18.00 semua pengunjuk rasa harus meninggalkan lokasi. Namun yang terjadi justru ada kelompok tertentu yang menyerang aparat kepolisian. Kami lihat ada kelompok yang memang ingin damai. Tetapi inilah bukti bahwa ada kelompok yang ingin rusuh. Jadi kalau orang ingin damai itu tidak mungkin lah yang bersangkutan antara lain melakukan aksi-aksi seperti ini. Dan ini kan bajunya juga udah kelihatan apakah ini. Presiden Joko Widodo menyatakan ada aktor politik yang menunggangi kerusuhan. Kejadian Ba'da Isya yang seharusnya sudah bubar tetapi menjadi rusuh. Dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi. Lalu siapa aktor politik yang menunggangi kerusuhan unjuk rasa 4 November? Kapolri berjanji akan mengusut setiap pelanggaran hukum yang terjadi pada kerusuhan aksi 4 November. Tim Liputan Metro TV. Setelah sempat terjadi rusuh di ujung aksi damai, Indonesia kini sudah sepenuhnya aman. Tugas para tokoh untuk membuat suasana tidak memanas pun juga tugas aparat untuk menemukan dan mengadili siapa penumpang gelap aksi tersebut yang memicu kerusuhan dan apa yang harus dilakukan. Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Agus Rianto, ada Sekjen Majelis Ulama Indonesia atau MUI Bapak Amir Syah Tambunan, ada juga cendekiawan Muslim Profesor Komarudin Hidayat dan sosiolog Tamrin Amal Tamagola. Selamat malam Bapak-bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tentunya kita akan garis bawahi terlebih dahulu, kita mengapresiasi aksi damai yang konstitusional kemarin, namun apa yang terjadi di malam hari itu adalah ekses begitu. Dan bicara soal ekses, mungkin kita akan membuka perbincangan ini dengan Pak Agus. Pak Agus, mungkin bisa diupdate berapa provokator yang sudah sedang diproses, lalu kemudian juga siapa mereka, lalu kemudian juga apa motifnya, dan kalau kita lihat jaringannya, jaringan siapa? Iya, pertanyaannya banyak sekali. Menjawabnya. Pertanyaan pertama, ya kami sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara kami yang kemarin sampai dengan jam 18 lebih kurang itu aksi damai betul-betul terwujud. Tapi setelah itu dinodai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang akhirnya sampai dengan saat ini masih ada beberapa teman kami, termasuk juga ada masyarakat yang dirawat. Ya, tapi tentunya ada satu yang meninggal ini, Mas Ade. Meninggal ini perlu kita tegaskan di sini. Dari pihak mana nih? Dari masyarakat ada yang meninggal satu. Kita tegaskan di sini bahwa isu yang berkembang bahwa itu terkena peluru. Ya, kami tegaskan itu juga sudah dijelaskan oleh pihak dokter tidak ada luka tembak. Ya, jadi memang yang bersangkutan itu sebetulnya informasi yang kita dapat dari rumah sakit RSPAD sudah pernah 2 kali pasang ring yang bersangkutan. Kemudian juga beliau memang punya riwayat penyakit. Kebetulan pada saat itu mungkin kaget atau apa akhirnya meninggal dunia. Oke, mengenai provokator gimana? Pertanyaannya tadi langsung saya jawab Mas Ade. Jadi memang sampai dengan saat ini karena tadi malam itu memang ada 2 kejadian. Yang pertama di Monas, yang kedua di daerah Batang luar Batang. Yang untuk di daerah Monas itu kita amankan sampai dengan saat ini kita punya waktu 1 kali 24 jam untuk memutuskan keterlibatan yang bersangkutan. Itu ada 10. 10 yang di 10 Monas. yang di Monas. Sementara untuk yang di luar Batang itu ada 15. Dan kedua kasus ini tidak berkaitan, dalam artian tidak secara langsung berhubungan. Karena memang di sana tidak ada terjadi kegiatan unjuk rasa ataupun demonstrasi. Spontanitas sekitar jam 19 lewat tiba-tiba massa langsung, itu tujuannya kriminal.
langsung Ini menjarah. yang di luar Batang ya, Nah, yang menjarah. di Jakarta Utara. Iya. Nah, yang di Monas ini kan yang memang yang berkaitan dengan aksi demo yang kemudian menodai atau merusak aksi damai. Ini siapa mereka? Lalu kemudian juga kalau dikaitkan dengan informasi awal dari intelijen kan memang akan ada aktor-aktor tertentu. Nah, ada kaitannya atau jaringannya siapa aja mereka identitasnya? Ya kalau jaringan, aktor-aktor masih kita pelajari, masih kita telusuri, kita selidiki. Tapi yang pasti dari 10 orang itu ada pelajar, ada mahasiswa, ada juga wira swasta. Itu ada beberapa kelompok masyarakat yang kita tangani yang 10 orang itu. Mudah-mudahan hari ini bisa segera kita dapatkan informasi keterlibatan mereka-mereka itu. Baik, kita ke Pak Tamrin. Pak Tamrin, kalau dari sudut pandang sosiologi itu kan ada pergerakan massa, ada mobilitas massa yang kemudian kalau kita bicara demonstrasi, ini pasti ada berbagai macam kepentingan. Kalau Anda lihat kemarin di aksi itu, bisakah Anda jelaskan komponen-komponen dengan kepentingan-kepentingan sendiri yang kemudian maju di ajang kemarin ini? Iya, saya mengikuti di televisi ya. Nah kalau saya lihat itu sebenarnya dari pagi sampai sore, seperti dikatakan oleh Brigjen Agus tadi, sampai sebelum jam 6 itu damai. Dan itu kita harus apresiasi paling kurang saya kira dua pihak, yaitu pihak pendemo yang pada saat itu lebih banyak orang-orang FPI, mereka terbukti bisa damai dan mereka bisa memungut sampah bersih, bagus itu. Dan kemudian polisi kelihatan kemarin itu sangat siap. Ada yang berzikir, ada yang pakai hijab begitu. Ya, sangat siap menghadapi itu dengan berbagai macam taktik dan tata cara untuk menghadapi itu. Saya kira bagus sekali itu pertanda yang bagus karena itu menunjukkan bahwa negara itu hadir. Pada saat itu negara hadir dan berperan penuh di sana bagus. Pak Tito sendiri kan turun kan, Pak Kapolda sendiri turun, Pak Pangdam juga turun. TNI juga saya kira bagus. Jadi saya pikir kita perlu apresiasi sebagai Siapa bangsa. elemen yang menurut Anda kemudian? Nah, kalau diktum sosiologi mengatakan dalam setiap kelompok besar selalu muncul kelompok-kelompok kecil. FPI yang begitu besar pasti ada kelompok-kelompoknya gitu. Tapi pada umumnya mereka kemarin itu damai. Nah, kemudian yang sebenarnya dua kelompok yang lain yang saya lihat itu adalah kelompok organisasi mahasiswa dan kelompok rakyat biasa yang datang dari daerah-daerah dengan biaya sendiri. Mungkin tidak dibiayai oleh yang mengorganisir demo ini, tapi mereka datang sendiri karena memang ada semacam kejengkelan, kemarahan dari rakyat mengetahui bahwa agamanya dinista menurut mereka, yang menurut saya tidak sebenarnya. Nah, kemudian yang membuat kacau ini adalah organisasi mahasiswa itu. Saya kira ini Polri harus tegas. Harus kejar itu orang-orang itu yang masuk dalam foto-foto, yang ketangkap dalam foto kan banyak itu harus dikejar dan diketahui jaringannya kemana. Bukan itu saja sebenarnya, sebelum itu sudah ada provokator-provokator kan di sosial media juga di sudah sosial banyak. media yang sangat terkenal itu kan saudara Buniyani itu dari UI sendiri. Nah dia itu saya pikir sudah melakukan sesuatu yang membuat kemarahan terpicu. Nanti kita akan Dan membahas dia hal harus tersebut. bertanggung jawab. Nanti akan membahas hal tersebut secara detail di segmen. Jadi 3 orang khusus sebenarnya yang harus diproses. Yaitu yang pertama sudah ada kesepakatan bahwa Ahok harus diproses. Yang kedua Habib Rizik harus diproses karena dia menghina Pancasila dan Bung Karno. Dan Buniyani harus diproses. Ada 3 pihak. Kalau menurut Anda, Prof. Komarudin Hidayat sebagai seorang cendekiawan Muslim, sebenarnya ada beberapa statement yang kemudian keluar dari Pak Tamrin tadi. Tapi menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab dalam aksi rusuh kemarin? Kalau saya bukan itu yang menarik. Saya ingin memberi apresiasi bahwa demo itu menggunakan simbol-simbol agama, bahkan startnya dari Istiqlal, dan itu berusaha dijaga kesantunan, kemuliaan agama, dan berhasil sampai jam 6. Itu satu peristiwa massal yang menunjukkan kedewasaan kita dalam berdemokrasi. Ya. Tapi setelah jam 6 kan dirusak. Makanya mayoritas koordinator yang menamakan gerakan Islam itu, mereka harus ikut membersihkan diri. Sebab kalau tidak, akan kehilangan kepercayaan. Caranya bagaimana membersihkan diri? Bersama polisi tadi. Diusut siapa? Karena mereka bukan mewakili demonstran yang masif itu, tapi merusak. Dengan demikian kalau tidak bersihkan diri, kalau ada demo lagi, ini menakutkan umat Islam nih kalau demo. Dan itu rugi. Saya sebagai seorang Muslim, saya dirugikan. Saya tidak terwakili itu oleh yang rusuh-rusuh itu. Gitu. Jadi ini satu, ini hemat saya penting. Jadi mulainya baik, akhirnya baik. Good ending. Baik, kita sengaja menyimpan pernyataan dari Pak Amir Syah. Nanti kita harus jeda sebentar. Kita masih punya 4 segmen, Pak Amir Syah. Nanti kita dengarkan bagaimana kemudian komentar dari teman-teman di sini, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Time News akan segera kembali.